musik tidak ada yang keluar. Tim musik tidak ada yang keluar. Duduklah di tempat saya, nggak apa-apa. Kalau nggak ada kursi di depan nggak apa-apa. Tim musik tidak ada yang keluar. Kalau kalian sudah diangkat tinggi di tempat ini sebagai tim musik, harusnya ya engkau sudah di atas rata-rata, tidak sama dengan yang lain. Oke? Hari ini kita akan belajar mengaktifkan yang ilahi. Yang ilahi. Kita semuanya ini adalah makhluk ilahi, bukan manusia biasa. Ya, engkau adalah ciptaan baru yang ilahi, yang bisa melakukan segala sesuatu yang orang lain di luar sana tidak bisa, tapi engkau bisa karena engkau makhluk ilahi. Tapi ada begitu banyak orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi sama dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Hanya KTP-nya saja. Ya, hanya KTP-nya saja Kristen dan Katolik, atau dia percaya pada Yesus, tapi sesungguhnya dalamnya kropos, dasar imannya tidak ada. Makanya dia gampang keseret keluar dan melepaskan iman kepercayaannya, melepaskan keselamatannya demi apa? Wah, demi apa lagi? Jabatan. Demi apa lagi? Narkoba. Demi apa lagi? Perempuan. Karena dasar di dalam dirimu tidak tercetak dengan kuat, engkau mudah sekali terhilang. Saya akan terus mengulang-ulang dasar keyakinan di tempat ini. Jadi kalau kalian mendengar Bu Ana firmannya kok sama terus setiap bulan, karena saya memastikan dasar keyakinan itu tercetak di dalam dirimu. Sehingga ketika ada goncangan, karena dasarnya sudah terbentuk dengan kuat, you nggak akan hilang. Amin. Thank you ya Pak. Pak siapa yang baju biru? Waktu itu saya dikasih pohon ara, ya toh? Sekarang sudah berbuah loh. Beneran, sudah berbuah. Thank you ya. Imanmu membuat pohon ara itu cepat berbuah. 2 Korintus 5 ayat 17 sudah hafal semuanya? 2 Korintus 5 ayat 17 sudah hafal semua? Hah? Apa? Berdiri yang hafal. Ya. Jika siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang baru sudah datang dan yang lama sudah berlalu. Amin. Kasih tepuk tangan. Sing. Teo. Ya kan namanya Teo kan? Teo. Maju. Terima kasih. Kamu menghafal ini karena ini adalah ayat dasar, dan jangan pernah kamu lupakan ayat ini, bahwa kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, sudah tiba. Sebab di dalam Kristus kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Jadi Theo yang dulu sudah mampus, belum. Jangan buka rahasia di depan Bu Ani. Sudah mampus belum Theo-nya? Padahal aku sudah mau kasih hadiah loh. Nggak jadi. Tunggu di sini. Mas siapa namanya? Pak Bernard, sini Pak. Kalau Pak Bernard sudah mati belum? Sudah apa belum? Maksudnya yang memang dia masih hidup, tapi manusia lamanya itu sudah
sudah game over gitu loh? Sudah? Sudah. Tenang Pak, nanti dapat kaos. Theo, tak tunggu bulan depan ya. Nanti kasih laporan saya, Mas hidup Bapak sudah mati ya. Ya, sudah mati. Tunggu. Saya butuh satu lagi, siapa ya? Satu lagi siapa? Gale, sini. Gale ini kan pemain musik. Nggak apa-apa kamu dipilih kok. Nah, Gale, kenapa Gale dipilih? Dia masih hidup. Maksudnya manusia lamanya. Mas multimedia tolong dicantumkan 2 Korintus 5 ayat 17. Ini harus dan wajib hafal. Dibaca bareng-bareng 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Iya, benar ini. Oh, wale, ini yang tengah. Kan kamu katanya masih hidup. Tapi ini sudah lumayan ya, ini sudah lumayan. Yang ini belum lumayan, ini masih parah ya. Nah. Manusia terdiri dari 3: tubuh, jiwa, roh. Nah, cocok kan? Rohnya udah bersih, hidup di dalam roh, betul lah? Sing daging kan ini lah. Aku sayang sama kamu, Theo. Sejak di awal kamu duduk di sana, kamu panggil namanya Theo, gitu. Yes ya, mana yes ya? Jangan pergi ya dari hadirat Tuhan. Oke. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ketika dia di dalam Kristus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirinya ada Roh Kudus, maka rohnya dia bersih. Tadinya rohnya dikuasai oleh roh-roh dunia. Ayo perhatikan saya, jangan ada yang sibuk sendiri. Kalau kamu nggak nangkap ini, kamu keluar dari lapas sama saja, percuma sekolah di sini, ya, sama saja. Perhatikan apa yang saya sampaikan adalah dasar. Rohnya dia bersih, roh saya bersih, roh kalian bersih ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Terus di dalam dirinya ada Roh Kudus. Maka dia berkata, dia akan seperti Pak Bernard. Yes, aku sejak terima firman, sejak membaca firman, sejak saya memahami firman, yes, firman itu bagiku adalah segalanya. Betul ya Pak ya? Dulu kamu nggak ngerti firman toh, setengah-setengah, bahaya loh setengah-setengah. Pasti nanti akan kamu tukarkan imanmu dengan yang lainnya, karena kamu percaya cuma setengah. You mesti percaya penuh, oke? Nah, dia berapi-api ketika dia habis dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia berapi-api. Kalian mesti tahu, di dalam dirimu ada yang namanya jiwa. Jiwa itu isinya apa? Pikiran, perasaan, keinginan, kehendak, emosi. Ininya sudah baru, tapi ininya belum. Kamu masih pengen berzina, masih pengen bunuh, masih pengen menipu, masih pengen maki-maki, tapi rohmu udah bersih loh sebetulnya. Tapi jiwamu tuh bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Betul apa betul? Sampai ketika jiwamu belum berubah, engkau keluar dari lapas tetap sama. Perhatikan,
Apa yang mau saya sampaikan? Saya harap mengubah hidup. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai dengan 5. Coba di multimedia. Ya. Kita baca bersama-sama. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Stay dulu di situ, jangan dirubah dulu. Benteng-benteng. Di sini iblis berhasil membuat benteng-benteng yang namanya penjara pikiran. Jiwamu masih sulit untuk terima kebenaran firman Tuhan karena benteng-benteng itu sudah dicetak oleh dunia. Pola pikir dunia, apa kata dunia, teman-temanmu, sahabat-sahabatmu yang mempengaruhi cara pikirmu itu ada di jiwa. Bagaimana supaya jiwamu juga sudah diselamatkan? Harus diselamatkan. Kamu harus merubuhkan benteng-benteng tersebut. Ya, senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk apa? Jangan melamun. Untuk apa? Benteng-benteng. Wah, saya sudah berapi-api gini nah. Pikiranmu melayang kemana-mana toh? Betul nggak? Itu jiwamu. Jiwamu itu sulit untuk menerima kebenaran. Karena apa? Kadung dibentuk oleh dunia. Kadung dicetak oleh pola pikirmu sendiri, pola pikir dunia. Itulah benteng-benteng di dalam jiwa. Lanjut, 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Kami melawan segala pikiran. Kami menawan segala apa? Pikiran. Pikiran di mana? Jiwa. Kami menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Maka dibilang you mesti punya pikiran Kristus. Kalau pikiranmu, kepalamu isinya masih hal-hal dunia, mohon maaf, kamu belum ciptaan yang baru. Yang lama masih ada. Bisa mengerti? Waktu pikiranmu masih dicetak oleh pola dunia, kamu belum menjadi ciptaan yang baru. Itulah kenapa sudah bertahun-tahun bersekolah di lapas, keluarnya sama saja. Cetakannya tidak berubah, Mas Bro. Tidak berubah. Waktu ini tidak berubah, tubuhnya akan melakukan seperti yang ada di pikirannya. Bisa tak? Pikirannya isinya narkoba, tubuhnya jualan narkoba. Pikirannya jorok porno cabut, tubuhnya jorok porno cabut. Pikirannya isinya miso-miso, mulutnya maki-maki orang. Betul. Betul? Betul. Pas. Haleluya. Bohong itu, jangan suka berbohong. Ya aku ya bohong. Ini mimbar kudus, nggak boleh bohong-bohong, nggak boleh bawa sesuatu yang najis ya. Tubuh, jiwa dan roh. Kalau rohnya bersih, jiwanya itu harusnya ngikuti bersih, maka tubuhnya juga akan bersih. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1 dan 2. Itulah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tubuhmu itu harus kudus. Makanya kalau engkau masih maki-maki, masih tubuhmu melakukan dosa, engkau berdoa apa saja, itu doanya yang mental di pelakon. Bisa mengerti? Belum seperti lagu tadi yang apa?
Terhubung dengan enggak. Tapi mulutnya masih mati. Hari sini paham ya? Waktu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirinya ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membuat dia bisa terhubung dengan Bapa. Roma 8 ayat 15. Coba dibaca. Roma 8 ayat 15. Kamu nemeni saya ya? Berdiri di sini ya. Daripada kamu ngantuk ya lah. Baca bersama-sama. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba dan Bapa. Waktu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bertobat sungguh-sungguh. Di dalam dirinya ada Roh Kudus. Roh Kudus yang di dalam dirinya itu membuat dia terhubung dengan Bapa dan bisa memanggil Sang Pencipta itu, ya Aba, ya Bapa. Temanmu yang meninggalkan iman di dalam Yesus, sekarang dia tidak bisa memanggil Pencipta itu sebagai ya Aba, ya Bapa. No, bukan bukan anak. Dia diperbudak lagi oleh roh yang membuat dia ketakutan lagi. Sebab upah dosa adalah maut. Sementara Yesus mengampuni segala dosa dan pelanggaranmu. You percaya Yesus, di dalam dirinya dia ada percaya Yesus. Maka Bapa sendiri yang berinisiatif. Waktu dia Bapa melihat Pak Bernard, Bapa bukan melihat Pak Bernard, tapi Bapa melihat Kristus di dalam Pak Bernard. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan iman di dalam Yesus? Gak bisa. Karena dia melepaskan iman Yesus itu. Waktu dia berseru, jadi jangan pernah kau lepaskan iman untuk alasan apapun juga. Hari ini memang kamu gak punya duit, Bapak di surga bisa kirimkan apa saja yang menjadi kebutuhan. Amin. Jangan kau lepaskan demi uang, demi apapun juga, demi kiriman. Jangan kau lepaskan, sebab itu hartamu. Oke, lanjut. Roma 8 ayat 15, ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah kalau dengar firman ini jangan terlalu biasa. Engkau harus setiap kali kamu melihat firman, kamu merasa aku yang jahat ini Tuhan, Engkau anggap aku sebagai anak. Ada ucapan syukur, thank you, terima kasih, terima kasih. Engkau tidak melihat aku sebagai aku yang pembunuh lagi, no Tuhan. Engkau tidak melihat aku sebagai orang yang merusak generasi lagi, no Tuhan. Engkau mengampuni dosa, sebab Engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Bapa melihat Engkau, bukan Engkau lagi, tapi Kristus di dalam. Amin. Sewaktu di dalam dirinya ada Roh Kudus, Bapa sendiri yang berinisiatif untuk memanggil engkau sebagai anaknya. Engkau dianggap sebagai anak. 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30.
Yuk baca bersama-sama yang keras. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saya ulang. Tetapi oleh Dia, oleh siapa? Oleh Bapa. Dengerin. Oleh Bapa kamu berada di dalam Kristus Yesus. Inisiatif dari Bapa sendiri. Kamu dibungkus dalam Yesus Kristus. Ya, Ia Bapa membenarkan dan menguduskan dan menebus kamu. Amin. Hari ini siapapun yang kau masih diintimidasi dengan dosa masa lalu, yang kau berkata gini loh, ini gara-gara kesalahanku yang fatal sehingga aku habis waktuku di sini. Nah, kamu lihat ayat itu, dosamu sudah diampuni, tapi engkau ada di sini 7 tahun, 5 tahun atau berapa tahun, Tuhan punya mau atas hidupmu. Ada sesuatu yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Ketika nanti tiba saatnya engkau dimunculkan benar-benar Kristus diam di dalam kamu. Amin. Orang melihat kamu sebagai ciptaan yang baru, bukan yang lama. Keluar dari lapas, dia berbeda. Amin. Jangan keluar Pak. Toilet hanya bagian toilet saja. Karena kalau ini nggak nangkap, bahaya. Ya, firman di versi mudah dibaca, saya bacakan ya. Nah, masih kuat kan ya? Ya. Versi mudah dibaca 1 Korintus 1 ayat 30, ayatnya begini. Allah lah yang menjadikan kamu bagian dari Kristus Yesus. Kristus telah menjadi hikmat bagi kita oleh Allah. Kristuslah yang membuat kita benar di hadapan Allah dan menyucikan kita serta membebaskan kita dari dosa. Enggak ada dosa lagi. Enggak ada dosa lagi. Waktu kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapa berinisiatif, Dia anakku. Sebab Kristus, aku melihat Dia seperti Kristus. Aku melihat Dia di dalam Kristus. Dengan catatan jiwanya sudah diselamatkan, dirubuhkan dengan firman Tuhan, maka tubuhnya akan mengikuti sebagai tubuh yang suci, kudus dan cahaya. Sampai sini paham? Roh Kudus di dalam dirinya membuat dia terkoneksi, terhubung dengan Bapa. Oleh Roh Kudus itu dia bisa memanggil Allah Pencipta, ya Aba, ya Bapa. Sebagai anak, hidupmu adalah tanggung jawab Bapamu di surga. Amin. Kamu bukan yatim piatu. Dengan catatan, kamu tidak mendukakan Roh Kudus. Kamu tidak terus menjadi manusia lama. Kamu benar-benar menjadi manusia baru. Jiwamu dipulihkan, tubuhmu melakukan hal-hal yang berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Perhatikan. Ada orang yang berkata begini, susah loh untuk menjadi kudus, menjadi tahir. Karena apa? Jiwanya tadi yang belum dibebaskan dari pola pikir dunia. Yesus berkata di Yohanes 3 ayat 3. Yesus berkata di Yohanes 3 ayat 3 apa? Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Yuk dibaca bersama-sama. 2, 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan
kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Stop di sini, jangan dilupa ini ya. Ketika kita dilahirkan dari seorang ibu, ya, kita dididik dengan pola pikir seorang ibu, betul ya? Atau mungkin kamu enggak dididik, dibiarkan aja, dilepas. Maka kamu dididik dengan pola dunia. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Bagaimana kamu dilahirkan dari roh? Bagaimana kamu dilahirkan kembali? Coba diulang dari ayat 5 tadi. Ayat 5. Jawab Yesus. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Waktu tadi yang di tengah jiwamu masih dicetak dengan pola pikir dunia, enggak digosok, enggak dihancurkan, enggak dibersihkan dengan air dan roh. Air itu bicara apa? Firman Tuhan itu apa? Yesus itu berkata, akulah air hidup. Firman itu adalah air hidup. Waktu jiwamu terus mendapatkan asupan firman Tuhan setiap hari, baca firman 1 jam sekali, engkau masukkan firmanmu untuk menghancurkan dasar keyakinan yang salah yang dicetak oleh dunia. Kamu hancurkan dengan firman. Jiwamu lama-lama manut nurut dengan roh. Apa yang dilahirkan dari air? Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Dilahirkan dari air, engkau dibaptis, engkau baca firman Tuhan terus dilahirkan dari roh itu bagaimana? Bagaimana dilahirkan dari roh? Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6, 63. Ada yang hafal? Masih satu loh kaosnya. Nah, ini setiap kali saya kesini kan saya bacakan ya. Ini tidak ada yang hafal. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya nih. Ini firman Allah. Ini firman Allah. Ketika jiwamu tadi, pikiranmu, perasaanmu, emosimu dirubah oleh kebenaran firman Tuhan, maka sesungguhnya engkau sedang dilahirkan kembali dari air dan roh. Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Waktu engkau mendownload firman Tuhan, engkau jadikan terus-menerus dasar keyakinan, kamu sedang dilahirkan kembali. Baru kamu bisa melihat kerajaan Allah. Hidupmu di bumi seperti di, sebab kamu terhubung dengan Bapa, karena di dalam dirimu ada Roh Kudus. Itu loh prosesnya. Orang tidak paham ini, makanya melepas imannya itu begitu gampang gitu, karena nggak paham. Bapak-bapak yang sudah paham, kalau ada temanmu yang mau keluar meninggalkan Yesus, engkau harus ajar itu, ya, paham ya? Kenapa mereka meninggalkan Yesus? Kenapa mereka meninggalkan Yesus? Kenapa kalian itu apa sih iman di dalam Yesus? Buktinya aku gini-gini saja. 2 Korintus 5 ayat 4. 2
Korintus 5 ayat 4. Dibaca bareng-bareng 2-3. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Kenapa banyak orang anak-anak Tuhan mengalami tekanan hidup? Karena masih nyampur, manusia lama dan manusia barunya masih nyampur. Makanya saya tadi di awal, Theo masih daging enggak? Masih hidupnya? Masih gitu. Tapi dia hafal 2 Korintus 5 ayat 17, betul kan? Sebab di dalam Kristus kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Kamu ngerti itu. Tapi apa? Perbuatanmu masih seperti manusia lama. Kenapa bisa begitu? Jiwanya belum dibereskan dengan firman. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ketika kamu dilahirkan oleh ibumu, kamu daging. Kamu harus dilahirkan kembali oleh roh, oleh air, yaitu firman Tuhan. Baru kamu akan menjadi ciptaan yang baru. Waktu kamu menjadi ciptaan yang baru, kamu bisa memanggil Allah Bapa sebagai Ya Aba, ya Bapa. Kalau masih nyampur, kamu keluar dari Kristus. Efesus 1 ayat 3-14. Efesus 1 ayat 3-14. Bulan yang lalu sudah saya bahas kan? Sebab di dalam Kristus kamu menerima segala berkat di surga. Harus di dalam Kristus. Kapan kamu keluar dari Kristus? Ketika kamu tidak menyatu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata ampuni, kamu mendendam. Firman Tuhan berkata jangan berdusta, kamu bohong terus. Kamu tidak tinggal di dalam firman. Ketika firman berkata jangan berzina, kamu berzina terus. Ketika firman berkata jangan berdusta, jangan membunuh, kamu melakukan terus. Artinya kamu masih di luar dari Kristus. Itulah kenapa banyak anak Tuhan mengalami tekanan hidup. Sampai sini paham? Kenapa banyak anak Tuhan masih mengalami tekanan hidup? Jawabannya ya, manusia lama dan manusia barunya masih dipakai bersama-sama. Itulah yang membuat engkau mengalami tekanan hidup. Artinya engkau masih di luar dari Kristus, sehingga tidak mendapatkan segala berkat rohani. Segala berkat itu kamu gak bisa mengakses karena kamu di luar Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang apa? Lah kalau di luar Kristus, makanya kamu susah hidupnya. Bisa dipahami? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus, kamu di dalam Kristus. Tadi waktu Pak Bernard percaya kepada Yesus, Bapa melihat Bapak Bernard bukan sebagai Pak Bernard lagi, tetapi Kristus. Di dalam Kristus kamu dikuduskan, kamu disucikan, kamu dipanggil sebagai anak. Kamu menerima semua berkat yang sudah Bapa sediakan. Dengan catatan kamu di dalam Kristus. Ayat selanjutnya, ayat 4. Supaya kita kudus dan tak bercacat di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Kristus lagi toh. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus,
Allah Bapa telah memilih kamu sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat celah. Jadi kamu bisa kudus, tidak bercacat celah dengan catatan kamu di dalam Kristus. Kamu di luar Kristus, kamu tetap najis, kamu tetap berdosa. Bisa dipahami? Lanjut, 5. Dalam kasih, Yesus itu kasih. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi. Jadi di dalam Kristus kamu disebut anaknya. Ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 7. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh apa? Semua yang merasa hari ini dosamu terlalu berat dan engkau merasa kayaknya dosaku terlalu berat, aku ini terlalu fatal dosaku, di dalam Dia dan oleh darahnya kamu beroleh penebusan, yaitu apa? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bagaimana nasib orang yang tidak pernah membaca ayat itu? Dia tetap didakwa dengan dosanya, dan iblis berhasil mencengkeram dia dan mengatakan, kamu berdosa, kamu gak layak, kamu gak layak, kamu gak punya pedang untuk menghunus iblis karena kamu gak pernah baca ayat ini. Bisa kan? Betapa pentingnya kamu membaca firman Tuhan. 9 ayat 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmah dan pengertian. 9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya semula telah di dalam ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk apa? Mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi. Surga dan bumi menyatu karena kamu mau dipakai sebagai tubuhnya, dan Dia adalah kepala buat hidupmu. Jiwamu tadi di kepala toh, di pikiran, perasaan, keinginan itu di jiwa itu toh. Jiwamu diselaraskan dengan firman Tuhan. Pikiranmu adalah pikiran Kristus. Maka kepalanya Yesus, tubuhnya kamu, surga dan bumi menyatu. Itulah orang-orang itu mulai bisa menerima kerajaan surga. Hidupnya di bumi seperti di surga. Tapi jika jiwanya tadi masih dicetak dengan pola pikir yang lama, maka nggak ada perubahan. Terlalu banyak orang seperti itu, betul nggak? Bahkan kamu yang masih ada di sini, yang sudah bertahun-tahun setiap hari baca firman, jiwamu belum juga berubah, betul nggak? Karena engkau tidak serius dengan firman Tuhan. Bu, susah, nggak ada yang susah. Dari pihak Bapa sendiri memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat, roh yang taat. Di mana ayatnya? Hah? Tuh. Katanya tadi ngomong gini, Bu Ana, ayatnya diulang-ulang terus. Lah buktinya kamu diulang-ulang nggak apa? Makanya saya ngulang terus sampai kamu hafal. Gimana? Hah? Jangan KTS, jangan jawab. KTS kalian tahu semua ayat ini. Hah? Hah? Berdiri sini. Sebab Dia mengandung namanya Dia. Yesaya 36 ayat 26. Kamu kan udah dapat kaos ya. Jadi hari ini nggak kasih kaos, kasih kesempatan yang lainnya. Ada sana, ada kan? Yesaya 36 ayat 26. Ini namanya Yesaya, makanya dihafal.
Ini ayat tak ulang-ulang terus. Ayo di multimedia minta tolong. Yesaya 36 ayat 26. 26. Bukan ini Raja Asyur, bukan. Itu Yesaya. Yehezkiel pakai Nah, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang terus dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Bukankah tadi waktu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirinya ada Roh Kudus? Roh Kudus itu yang membuat kamu menjadi orang yang taat. Jangan kau dukakan Roh Kudus. Bagaimana kamu mendukakan Roh Kudus? Ketika Roh Kudus menegurmu, kamu berkeras, terus-menerus melakukan dosa, maka kamu sedang membuat rohnya yang diam di dalam kamu undur. Waktu rohnya yang diam di dalam kamu undur, maka kamu tetap menjadi manusia lama. Itu yang terjadi. Sampai sini Pak, dari pihak Allah sendiri sudah memberikan kepadamu roh yang baru, hati yang baru, hati yang taat. Kalau rohnya masih roh lama, diikuti oleh roh pembunuh, diikuti oleh roh pemarah, diikuti oleh roh percinan, diikuti oleh roh narkoba. Itu roh dari dunia yang mengikat orang itu. Tapi hari ini Tuhan memberikan kepadamu roh yang baru, hati yang baru. Bisa dipahami? Kamu gak akan ngerti kebenaran kalau kamu gak melototi firman Tuhan dan gak mencatat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Jadi pastikan setiap firman, nanti keluar dari sini hafalkan. Bulan depan saya akan bawa banyak kaos yang bisa menjawab, tak kasih kaos. Amin. Bagaimana bisa menjawab setiap pertanyaan? Kamu menghafal. Waktu kamu menghafal, jiwamu yang tadi dibelenggu oleh kebenaran dunia dihancurkan, sehingga kamu akan memiliki jiwa yang diselamatkan oleh firman Tuhan. Thank you. Yes, yes. Saya masih punya waktu, tapi sedikit. Perhatikan. Saya ulang. Saya terima Yesus, di dalam diri saya ada Roh Kudus. Tuhan memberikan kepada saya hati yang baru, roh yang baru. Oleh roh itu saya bisa memanggil pencipta alam semesta sebagai Bapa. Dan Bapa sendiri berinisiatif membungkus kamu di dalam Kristus. Kamu dibenarkan, enggak ada lagi jejak dosamu. Enggak ada, sebab kamu dibungkus di dalam Kristus. Itu kamu di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 3-14. Kamu di dalam Kristus. Segala berkat rohani diberikan kepadamu. Kamu dikuduskan, kamu dianggap sebagai anak karena kamu di dalam Kristus. Sekarang apa bedanya? Kalau Roh Kristus diam di dalam kamu, beda. Waktu kamu terus diam, kamu diam di dalam Kristus. Tinggallah di dalam aku. Di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Ayatnya di mana? Yohanes berapa? Hah? Yohanes berapa? Sing jawab yang nonton sih, angkat tangan dong. Yohanes berapa? Iya, sini. Ini siapa namanya? Aryo. Coba di multimedia. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tunggu dulu. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Berkali-kali Tuhan ngomong, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam firman-Ku. Pakailah firman-Mu sebagai mencetak pola pikirmu. Pakailah firman-Mu membersihkan hidupku. Tinggallah di dalamku. Berkali-kali Tuhan ngomong seperti itu. Cuman sedikit yang mau taat. Betul nggak? Artinya dia di luar Kristus. Berarti dia bukan ciptaan baru, tetap manusia lama. Itulah kenapa dia mengalami tekanan hidup. Thank you, sudah bisa menjawab. Poin terakhir, teruslah tinggal di dalam Kristus. Engkau akan mengalami segala kebaikan Tuhan. Waktu engkau tinggal di dalam Kristus, engkau setiap hari makin dewasa. Engkau bisa dipercaya. Engkau akan dimunculkan Bapa, dan engkau akan disebut sebagai orang yang akil balik, dewasa rohani. Waktu engkau dewasa rohani, engkau akil balik, Bapa akan memberikan kepadamu Roh Kristus. Gak ada yang amin. Terus kalau aku diberi Roh Kristus, bikin aku apa, Bu? Emang kenapa aku harus dipenuhi dengan Roh Kristus? Waktu kamu dipenuhi dengan Roh Kristus, kamu bisa memanifestasikan Kristus di dalam hidup. Kamu bisa mengusir setan, kamu bisa membuat mukjizat, kamu bisa membuat seperti yang Kristus kerjakan. Amin. Itu beda. Di dalam Kristus dan Kristus di dalam itu beda. Di dalam Kristus kamu masih bisa keluar. Ya, buktinya tinggallah di dalam aku. Baca firman, baca firman. Berapa banyak orang yang mau? Cuma sedikit toh. Teruslah tinggal di dalam Kristus, dalam firman-Nya. Teruslah bertumbuh sampai akhir balik. Waktu kamu akhir balik, Bapamu akan memberikan warisan rohani kepadamu, yaitu Roh Kristus. Waktu Roh Kristus diberikan kepadamu, kamu akan menjadi ciptaan baru yang supranatural. Walaupun di sini kamu bisa ngusir setan, tuh teman-temanmu yang kerasukan setan, wah di dalam diriku ada Roh Kristus, aku hardik engkau iblis. Iblisnya keluar dari orang itu. Orang di luar sana menunggu kalian. Dengerin, orang di luar sana menunggu kalian. Nah, hari ini kalau kamu sedang dididik di sini, mari tumbuh jadi orang yang dewasa rohani, sehingga Bapa memberikan Roh Kristus itu kepada, dan kamu menjadi ilahi, menjadi supranatural. Keren kan? Tapi gak banyak yang mau jadi keren, maunya biasa-biasa saja. Siapa yang hari ini mau menjadi seperti Kristus? Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita akan mengaku bahwa Roh Kristus ada di dalammu ketika engkau dewasa secara rohani dan engkau menjadi ciptaan baru yang supranatural. Kamu akan menjadi orang saktinya Tuhan. Dunia boleh melemparkanmu, dunia boleh menginjak-injak kamu, dunia boleh menganggap engkau sampah. Tapi kalau Roh Kristus itu diam di dalammu, kamu mau terus tinggal di dalam Kristus, dalam firman-Nya, engkau akan menjadi sesuatu yang dicari dunia.